Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya di tengah gelapnya zaman. Dewan juri yang arif bijaksana, hadirin yang berbahagia. Bayangkan seorang remaja setiap pagi sebelum matanya benar-benar terbuka, yang pertama kali ia cari bukan mushaf Al-Quran, bukan pula doa bangun tidur, melainkan telepon genggam. Jarinya mulai bergerak menggulir layar demi layar. 5 menit berubah menjadi 30 menit, dan 30 menit berubah menjadi 2 jam. Ia tidak sedang mencari inspirasi, ia terus menggulir. Ironisnya, jari kita begitu aktif menggulir layar, tetapi hati kita semakin sulit menggulir lembar-lembar Al-Quran. Di antara derasnya arus informasi, di antara jari jemari yang tak henti menari, dunia maya menjanjikan sejuta warna, namun tak semua membawa cahaya. Ada yang menuntun pada hikmah dan makna, ada pula yang menyesatkan jiwa tanpa rasa. Di era digital, kita bukan hanya pengguna, kita adalah penentu arah. Kita bisa memilih menjadi penikmat konten tak bermakna atau menjadi pencari ilmu yang bijaksana. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berdasarkan pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 36, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Bijak dalam bermedia sosial, dari scroll tanpa arah menuju konten yang berfaedah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Artinya, hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini berisi peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Di era digital, ayat ini sangat relevan. Kita sering tergoda untuk menyebarkan informasi tanpa verifikasi.
menonton konten tanpa manfaat, dan menghabiskan waktu dengan scroll tanpa batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maka mari kita berhijrah dari konten yang sia-sia menuju konten yang berfaedah, dari kebiasaan digital yang lalai menuju kebiasaan yang bernilai. Begitu banyak waktu yang kita habiskan untuk scroll tanpa arah. Begitu banyak konten yang kita lihat tapi tak memberi faedah. Betul hadirin? Media sosial bukanlah musuh. Yang menjadi masalah adalah bukan ketika manusia yang menguasai media sosial, tetapi media sosiallah yang menguasai mereka. Ada seorang pemuda yang awalnya menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk mengikuti tren yang silih berganti. Suatu hari, ia menghitung fitur screen time di telepon genggamnya. Angkanya menunjukkan lebih dari 8 jam sehari. 8 jam hadirin, artinya dalam 1 tahun ia menghabiskan lebih dari 120 hari hanya untuk menatap layar. Hari itu ia bertanya kepada dirinya sendiri, kalau Allah mengambil nyawaku saat sedang menggulir media sosial, apa yang sedang kubawa menghadapnya? Pertanyaan itu mengubah hidupnya. Ia mulai mengikuti akun kajian Islam, membaca tafsir, berbagi sedekah digital, dan bahkan mengajak teman-temannya menghafal Al-Quran. telepon genggamnya tidak berubah, Aplikasinya tidak berubah. Yang berubah adalah niat dan cara menggunakannya. Teman-teman yang berbahagia, mari kita isi dunia digit. Teman-teman yang berbahagia, mari kita resapi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, rawahu Tirmidzi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hijrah digital bukan sekadar berpindah aplikasi, ia adalah perubahan niat, arah, dan makna. Dari semula hanya mencari hiburan, menjadi pencari kebenaran. Dari semula hanya mengikuti tren, menjadi penyebar nilai-nilai Al-Quran. Izinkan kami menyampaikan sebuah kisah inspiratif. Sayyidina Umar bin Khattab adalah sosok yang dikenal tegas dan pemberani. Ketika hijrah ke Madinah, ia tidak melakukannya secara diam-diam seperti sahabat lain. Ia tawaf di Ka'bah, lalu ia berjalan dengan gagah menuju Madinah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, di era sekarang, keberanian Sayyidina Umar bisa diartikan sebagai keberanian untuk meninggalkan konten yang tidak bermanfaat. Meski itu sudah menjadi kebiasaan umum, berani berhijrah digital meski berbeda dari arus adalah bentuk keteguhan iman.
Imam Al-Ghazali, ulama besar yang dijuluki Hujjatul Islam, pernah berkata, "Waktu adalah kehidupan. Setiap hembusan nafas adalah langkah menuju akhir." Kisah Sayyidina Umar mengajarkan keberanian. Imam Al-Ghazali mengajarkan kesadaran. Keduanya mengajak kita untuk berhijrah, bukan hanya secara fisik, tapi juga digital dan spiritual. Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tapi berpindah arah, berpindah niat. Dari konten yang hampa menuju ilmu yang bermakna, dari hiburan semu menuju dakwah yang nyata. Kita hijrah bukan hanya fisik, tapi juga digital, spiritual, dan intelektual. Karena setiap sentuhan adalah pilihan, dan setiap pilihan adalah pertanggungjawaban. Mari kita isi dunia digital dengan konten berfaedah, Dakwah yang menyentuh hati, Inspirasi yang membangkitkan motivasi. kita meninggalkan bukan hanya perkataan yang sia-sia, tetapi juga scroll yang sia-sia, klik yang sia-sia, Konten yang sia-sia. dan waktu yang sia-sia. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kami menutup syarahan ini, izinkan kami menyampaikan setangkai doa dan penghormatan kepada keluarga besar Man Insan Cendekia Tanah Laut yang pada hari ini genap berusia 1 dasawarsa. Selamat hari ulang tahun ke-10. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Semoga 10 tahun yang telah dilalui menjadi jejak pengabdian yang penuh makna, dan tahun-tahun berikutnya melahirkan generasi Qur'ani yang unggul dalam ilmu, mampu memadukan kecerdasan intelektual, kemuliaan akhlak, serta kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan zaman. Kami akan menutup dengan pantun. Harum merekah bunga kenanga, tumbuh indah di taman rumah. Terima kasih Man Insan Cendekia, semoga jaya, maju dan berkah. Mentari pagi sinari dunia, burung berkicau penuh ceria. Semoga umat Nabi Muhammad hidup mulia, berakhlak Qur'ani, damai sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi